Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Sayap Emas. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Juragan Emping. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bu, Assalamualaikum, ucap seorang pria sambil mengetuk pintu kayu rumah Bu Haja Ida. Tolong buka pintunya. Suara itu terdengar parau, hampir putus, seperti seseorang yang menahan nafas terlalu lama. Ketukan di pintu rumah Bu Haja Ida menyusul, tidak keras, tapi cukup untuk membuat jantung berdetak tidak nyaman. Ada siapa di luar? Tanya Bu Haja Ida dari dalam. Suaranya tetap tenang meski alisnya berkerut. Saya Bu, Anton. Daun pintu dibuka perlahan. Anton berdiri dengan kemeja kusut. Matanya merah dan wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat ia menangkupkan tangan di depan dada. Masuklah, ujar Bu Haja Ida singkat. Anton melangkah masuk ke ruang tamu yang luas dan rapi. Aroma teh hangat masih tersisa di udara. Kursi-kursi tertata rapi, lantai mengkilap, dan foto mendiang suami Bu Haja Ida terpanjang di dinding, menatap lurus dengan senyum kaku. Duduk, kata Bu Haja Ida sambil menunjuk kursi. Anton duduk di tepi, punggungnya tegang. Ada apa, Ton? Bu Haja Ida bertanya lagi, kali ini lebih pelan. Anton menelan ludah. Anak saya sakit, Bu. Sudah 3 hari panasnya nggak turun. Tadi pagi kejang. Bu Haja Ida menarik nafas pendek. Kamu sudah bawa ke dokter? Sudah, Bu, tapi harus dirawat. Anton terdiam, matanya basah. Saya nggak punya uang. Ruangan itu hening beberapa detik, jam dinding berdetak teratur, terdengar jelas di telinga Anton. Berapa yang kamu butuhkan? Tanya Bu Haja Ida akhirnya. Anton terkejut. Bu, kamu dengar pertanyaan saya? Ucap Bu Haja Ida, matanya tajam tapi wajahnya tetap datar. 10 juta, Bu, untuk uang muka rumah sakit. Bu Haja Ida bangkit dari duduknya. Ia melangkah menuju lemari kayu di sudut ruangan. Kuncinya dibuka, laci ditarik. Anton menunduk, bahunya naik turun. Kamu kerja di tempat saya sudah berapa lama? Tanya Bu Haja Ida tanpa menoleh. Hampir 8 tahun, Bu. Kamu rajin, tidak banyak bicara, tidak pernah mencuri. Anton menggigit bibir. Saya hanya ingin anak saya sembuh, Bu. Bu Haja Ida kembali dengan sebuah amplop coklat. Ia meletakkannya di meja kecil di antara mereka. Ini 20 juta. Anton mendongak. Bu, itu terlalu banyak. Ambil untuk biaya rumah sakit dan kebutuhan lain. Anton bangkit dari kursi dan berlutut. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya akan mengganti, saya janji. Bangun. Saya nggak butuh janji. Saya butuh kamu tetap bekerja dengan baik. Anton berdiri dengan tangan gemetar, memeluk amplop itu seperti benda paling berharga. Saya doakan anak kamu selamat. Lanjut Bu Haja Ida. Terima kasih, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu. Anton pamit dengan langkah tergesa. Pintu tertutup pelan. Bu Haja Ida berdiri sendiri di ruang tamu. Ia menatap foto suaminya beberapa saat, lalu duduk kembali di kursinya. Orang miskin selalu datang dengan masalah, gumamnya pelan. Bu Haja Ida adalah seorang wanita berusia sekitar 45 tahun. Ia merupakan pemilik pabrik emping terbesar di sebuah desa yang ada di Jawa Tengah. Awalnya Bu Haja Ida dan Pak Burhan, suaminya, hanyalah seorang pengumpul biji melinjo yang jatuh dari pohon milik warga desa. Biji-biji itu mereka kumpulkan untuk membuat emping yang nantinya dijual kepada para tengkulak. Namun karena kegigihan mereka, kini sepasang suami istri itu berhasil membuka sebuah pabrik dengan banyak karyawan yang membantunya dalam memproduksi emping. Akan tetapi kesuksesan itu pun dibayar mahal oleh kematian Pak Burhan dalam sebuah tragedi kecelakaan. Kini Bu Haja Ida harus mengelola usahanya sendiri.
Kekayaan yang kini didapatkan oleh Bu Haja Ida tidak lantas membuatnya menjadi sosok yang sombong. Di desa itu Bu Haja Ida terkenal sebagai warga yang paling dermawan dan suka membantu banyak orang, termasuk karyawannya. Ia selalu memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan para karyawannya. Di luar rumah, Anton berlari menuju motornya. Mesin dinyalakan dengan tergesa, tangannya masih gemetar. Ia melaju ke rumah sakit dengan nafas tidak beraturan. Ruang perawatan anak dipenuhi suara langkah kaki dan alat medis. Anton menghampiri istrinya yang duduk di samping ranjang kecil. "Bagaimana?" tanya Anton cepat. Istrinya menoleh, matanya sembab. "Dokter bilang infeksinya parah." Anton menyerahkan amplop itu. "Ini ada uang. Tadi aku pinjam sama Bu Haja Ida. Sekarang kita bisa lanjut perawatan." Istrinya mengangguk lemah. "Alhamdulillah." Seorang perawat masuk. "Pak Anton, kami perlu memindahkan anak Bapak ke ruang intensif." "Kenapa?" Suara Anton meninggi. "Kondisinya menurun." Anton mengikuti perawat dengan langkah goyah. Di balik kaca ruang intensif, ia melihat tubuh kecil anaknya terbaring dengan selang di hidung. Mesin berdetak pelan. "Pak, mohon tunggu di luar," ujar dokter. Anton menunggu, tangannya mengepal, bibirnya terus bergerak mengucap doa. "Bagaimana keadaan anak saya, Dok?" tanya Anton saat seorang dokter baru saja keluar dari ruang tindakan. Wajah dokter itu menunduk beberapa saat. Ia menghela nafas dalam, seperti berusaha untuk menenangkan hatinya. "Maaf Pak, kami sudah berusaha sebaik mungkin, tapi Allah berkehendak lain. Putra Bapak dan Ibu sudah meninggal dunia." Tubuh Anton seketika limbung. Ia nyaris terjatuh ke lantai, namun dengan cepat tangannya meraih dinding rumah sakit. Sementara sang istri langsung menjerit histeris, memanggil nama putra sematawayangnya. Lututnya terasa lemas, hingga membuat tubuh wanita itu langsung jatuh di lantai rumah sakit. "Anak kita, Pak. Anak kita sudah meninggal," ucap istri Anton sambil terisak. Anton mendekap tubuh sang istri dengan erat. Di hadapan istrinya, Anton berusaha tegar, walaupun sebenarnya hatinya begitu hancur. "Tenang Bu, sabar. Aku yakin ini jalan yang terbaik dari Allah untuk anak kita." "Tapi kenapa harus anak kita, Pak? Kenapa bukan aku? Kenapa Allah mengambil anak kita?" Wanita itu terus terisak di dalam pelukan suaminya. Anton membantu istrinya berdiri. Ia memapa sang istri ke arah kursi yang ada di koridor. "Kamu duduk di sini dulu. Aku mau urus surat-surat kematian anak kita. Sekalian mau kasih kabar ke Bu Haja." Istrinya tidak menjawab. Wanita itu hanya mengangguk pelan sambil terus terisak. Sementara Anton segera berdiri dan berjalan ke arah meja resepsionis. Beberapa saat berlalu, panggilan Anton akhirnya tersambung. "Assalamualaikum." Suara di seberang terdengar ragu. "Waalaikumsalam. Ini siapa?" tanya Bu Haja Ida. "Saya Anton, Bu." "Ada apa?" Alis Bu Haja Ida kembali berkerut. Anton terdiam sejenak. Suaranya terdengar pecah. "Anak saya sudah tidak ada." Bu Haja Ida memejamkan mata sesaat, tangannya mencengkeram ponsel. "Kami sudah berusaha, Bu. Dokter bilang terlambat." Ruangan itu kembali hening. Detak jam dinding terdengar lebih keras dari sebelumnya. "Saya turut berduka," kata Bu Haja Ida akhirnya. "Terima kasih atas bantuannya, Bu. Kalau tidak ada uang itu mungkin kami bahkan gak sempat membawanya ke rumah sakit." Bu Haja Ida tidak menjawab. Ia menutup panggilan perlahan. Setelah mengurus beberapa surat dari rumah sakit, jenazah anak Anton akhirnya dipulangkan. Beberapa saat kemudian jenazah akhirnya tiba di rumah dengan menggunakan ambulan. Beberapa warga sudah terlihat berkumpul menyambut kedatangan jenazah. "Pelan-pelan, jenazahnya jangan sampai terguncang." Suara seorang pria terdengar tegas namun tertahan emosi. Di halaman rumah Anton, orang-orang bergerak dengan wajah suram. Beberapa lelaki mengangkat peralatan pemakaman, sebagian lain duduk berkelompok sambil menunduk. Tangan mereka sibuk merangkai bunga pada seutas tali putih yang sudah disiapkan. Di sudut lain, seorang perempuan parubaya menyeka mata dengan ujung kerudungnya. "Kasihan, masih kecil sekali," ucapnya lirih kepada perempuan di sebelahnya. "Iya, baru kemarin aku lihat anak itu bermain di depan rumah," jawab temannya, suaranya bergetar. Rumah sederhana itu dipenuhi pelayat, kursi plastik berjajar seadanya. Beberapa gelas air diletakkan di atas meja panjang.
Udara terasa berat oleh duka yang menggantung tanpa suara. Tidak lama sebuah mobil berhenti di depan rumah. Pintu terbuka. Bu Haja turun dengan langkah tertati. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajahnya tampak tenang meski sorot matanya menyimpan kelelahan. Bu Haja datang. Bisik seorang dengan nada tertahan, lalu segera menunduk kembali. Bu Haja mengangguk singkat kepada beberapa warga yang menyapanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab mereka serempak, namun tanpa tenaga. Bu Haja melangkah masuk ke rumah Anton. Di dalam suara lantunan Yasin terdengar pelan, dibaca oleh beberapa pria yang duduk melingkar. Isak tangis terdengar sekali, terutama dari tengah ruang tamu. Bu Haja berhenti sejenak di ambang pintu, menarik nafas pendek, lalu melanjutkan langkahnya. Di dalam ruang tamu, jasad anak Anton terbaring rapi, tertutup kain putih. Wajah kecil itu tampak tenang, seolah sedang tidur. Anton dan istrinya duduk di sisi kanan dan kiri, mata mereka sembab. Tubuh mereka sesekali terguncang oleh tangis yang ditahan. Bu Haja mendekat perlahan. Anton, panggilnya lembut. Anton mendongak, matanya merah, tatapannya kosong beberapa detik sebelum fokus. Bu, ucapnya lirih sambil bangkit setengah berdiri. Duduk saja, gak usah sungkan. Bu Haja menatap jasad anak itu sejenak, lalu kembali menatap Anton dan istrinya. Saya turut berduka cita. Gak ada orang tua yang siap kehilangan anaknya. Istri Anton menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah tanpa bisa ditahan. Kami sudah berusaha, Bu, kata Anton dengan suara gemetar. Kami sudah bawa ke rumah sakit, tapi Allah berkehendak lain. Bu Haja mengangguk pelan. Gak ada yang bisa melawan takdir. Bu Haja meraih sebuah amplop coklat dari tasnya. Amplop itu diletakkan perlahan di atas tikar dekat tangan Anton. Ini sedikit bantuan untuk keperluan pemakaman. Anton menatap amplop itu lalu menggeleng cepat. Enggak, Bu, saya nggak bisa. Kenapa? Saya masih punya utang pada ibu. Uang kemarin untuk pengobatan anak saya belum saya kembalikan. Sekarang anak saya sudah nggak ada. Saya merasa nggak pantas menerima lagi. Bu Haja menatap Anton lama, sorot matanya tajam namun tidak marah. Anton, ini bukan soal utang. Tetap saja, Bu, hati saya nggak enak. Beberapa pelayat yang duduk tidak jauh dari mereka saling pandang. Suasana di ruang tamu itu terasa tegang, seolah setiap kata memiliki bobot berat. Ambil, kamu pikir saya datang ke sini untuk menagih? Anton terdiam, tangannya mengepal di atas lutut. Saya datang sebagai manusia, sebagai orang yang ikut kehilangan. Lanjut Bu Haja. Istri Anton mengangkat wajahnya. Bu, kami berterima kasih atas semua kebaikan ibu, tapi kami malu. Malu gak akan menghidupkan anak kalian kembali, jawab Bu Haja tanpa meninggikan suara. Yang kamu butuhkan saat ini adalah menguatkan diri. Anton menghela nafas panjang, matanya kembali basah. Saya hanya takut dianggap memanfaatkan kebaikan ibu. Bu Haja mendekat sendiri. Kalau kamu gak mengambilnya, kamu justru menyakiti perasaan saya. Anton terkejut. Bu, saya memberi bukan untuk dipuji, kata Bu Haja. Saya memberi karena saya bisa. Hening kembali menyelimuti ruang tamu itu. Lantunan Yasin terus berlanjut, mengisi kekosongan yang tidak terucap. Anton akhirnya meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus membalas dengan apa. Doa saja, jawab Bu Haja singkat. Bu Haja menoleh ke jasad anak itu sekali lagi. Wajahnya tetap datar, namun ada garis tegang di rahangnya. Di luar rumah beberapa warga masih sibuk. Seorang pemuda mengikat tali bunga dengan hati-hati. Jangan terlalu kencang, katanya kepada temannya. Nanti rusak. Iya, aku tahu, jawab temannya tanpa menoleh. Seorang ibu membawa nampan berisi air minum. Silakan Pak, Bu, ujarnya kepada para pelayat. Bu Haja keluar dari rumah, beberapa orang menunduk memberi jalan. Ia duduk sejenak di kursi dekat pintu, mendengarkan doa yang terus mengalun. Seorang warga menghampirinya. Terima kasih sudah datang, Bu. Kehadiran ibu sangat berarti bagi keluarga Anton. Bu Haja mengangguk. Anton karyawan yang baik. Benar, Bu.
Dia jarang mengeluh, saut pria itu. Bu Haja Ida tidak menjawab. Tatapannya tertuju ke lantai, seolah pikirannya sedang berjalan jauh. Tidak lama ia bangkit. Saya pamit dulu, katanya kepada warga di sekitarnya. Masih ada urusan di rumah. Anton yang mendengar itu segera keluar dari kamar. Bu, terima kasih sudah datang, ucapnya dengan suara berat. Bu Haja Ida menatapnya. Jaga istrimu, jangan larut dalam kesedihan terlalu lama. Anton mengangguk pelan. Bu Haja Ida melangkah keluar rumah. Udara di luar terasa lebih lapang, namun dadanya justru terasa sesak. Ia berjalan menuju mobil tanpa menoleh lagi. Setelah beberapa saat mobil Bu Haja Ida bergerak meninggalkan rumah itu, wajahnya tetap tenang. Tidak ada air mata, tidak ada helaan panjang yang berlebihan. 1 minggu berlalu sejak kematian anak Anton, usaha pabrik emping Bu Haja Ida semakin hari semakin melonjak tajam. Berbagai pesanan dalam jumlah besar kini diterima oleh Bu Haja Ida, tidak hanya dari dalam kota, namun juga dari luar kota. Bu, truk dari luar kota sudah antri di depan sejak siang. Bu Haja Ida berhenti melangkah. Ia menoleh ke arah mandor pabrik yang berdiri beberapa langkah di belakangnya. Dari mana saja? Dari Cirebon, Tegal sama Purwokerto, Bu. Mereka minta dikirim hari ini. Kapasitas gudang cukup? Tanya Bu Haja Ida lagi. Cukup, Bu, tapi pekerja harus lembur. Lakukan. Mandor itu mengangguk cepat lalu berlari kecil menuju area penggorengan. Suara riuh langsung menyambut langkah Bu Haja Ida ketika ia memasuki area produksi. Para pekerja tampak sibuk. Tangan mereka bergerak cepat. Wajah mereka basah oleh keringat. Namun tidak ada yang mengeluh. Bu Haja Ida lewat, seru seseorang pelan. Beberapa pekerja menoleh lalu kembali fokus. Tidak ada sapaan berlebihan, tidak ada senyum dibuat-buat. Kehadiran Bu Haja Ida sudah menjadi bagian dari rutinitas. Bu, empingnya hampir habis, ujar seseorang perempuan sambil menata emping ditampah. Tambahkan stok, jangan sampai produksi terhenti. Iya Bu. Siang itu pabrik emping terasa penuh. Suara lalat, langkah kaki, dan panggilan antar pekerja mengisi ruang luas itu. Pesanan terus berdatangan melalui telepon dan pesan singkat. Meja administrasi dipenuhi catatan pesanan yang menumpuk. Bu, ini rekap pesanan hari ini, kata seorang staf sambil menyerahkan berkas. Bu Haja Ida membacanya cepat, alisnya bergerak tipis. Banyak. Naiknya jauh dibanding minggu lalu, Bu. Orang-orang pada bilang emping kita lagi dicari. Bu Haja Ida mengangguk kecil. Kualitas jangan turun. Tenang Bu, semua sesuai arahan Ibu. Bu Haja Ida mengangguk pelan. Ia melanjutkan langkah ke sudut pabrik. Dari sana seluruh aktivitas terlihat jelas. Tidak ada amarah di wajahnya, tidak pula senyum puas yang berlebihan. Ekspresinya tenang, seolah semua ini sudah ia perkirakan sejak awal. Di luar pagar pabrik beberapa tetangga berdiri sambil mengamati. Ramai sekali sekarang, kata seseorang pria sambil menyulut rokok. Iya, jawab temannya. Dulu tidak seramai ini. Rezeki Bu Haja Ida memang luas. Orangnya rajin sedekah, ucap seorang ibu yang ikut bergabung. Iya, sering bantu warga. Karyawan juga diperhatikan. Di dalam Bu Haja Ida berhenti di dekat Anton yang tengah mengangkat karung. Kamu gak perlu angkat berat. Anton menoleh cepat. Tidak apa-apa Bu, saya kuat. Lenganmu masih gemetar, kata Bu Haja Ida. Anton tersenyum tipis. Insya Allah saya baik-baik saja. Bu Haja Ida menatapnya sesaat. Kalau capek bilang. Iya Bu. Anton kembali bekerja. Tatapannya kosong sesaat sebelum fokus kembali. Bu Haja Ida melangkah menjauh tanpa berkata apapun lagi. Di meja pengemasan dua pekerja berbincang pelan. Pesanan dari luar kota itu besar, kata yang satu. Iya, sampai lembur. Capek sih, tapi seneng. Upah lembur lumayan. Bener, kerja di sini enak, tidak pernah telat bayar. Bu Haja Ida mendengar potongan percakapan itu, langkahnya tetap stabil. Telepon di ruang kantor kembali berdering. Pabrik emping Haja Ida, sapa staf administrasi. Baik, kami catat, lanjutnya sambil menulis cepat. Ia menutup telepon dan menoleh ke arah Bu Haja Ida. Bu, ada permintaan tambahan 1000 bungkus. Kirim.
jawab Bu Haja Ida. Untuk besok, untuk hari ini, katanya tanpa ragu. Staf itu terdiam sejenak. Baik Bu. Waktu bergerak tanpa terasa, matahari condong ke barat tapi aktivitas tidak berkurang. Truk datang dan pergi, karung-karung emping tersusun rapi menunggu dikirim. Seorang mandor mendekat. Bu, karyawan minta izin sholat bergantian. Silakan. Atur supaya tidak mengganggu alur. Iya Bu. Bu Haja Ida kembali berdiri di sudut pabrik. Pandangannya menyapu wajah-wajah yang bekerja tanpa henti. Ada kelelahan, ada harapan, ada ketergantungan yang tidak diucapkan. Seorang pekerja baru menghampiri. Bu, saya baru 3 hari kerja. Terima kasih sudah menerima saya. Bu Haja Ida menatapnya singkat. Bekerja yang baik. Iya Bu. Pekerja itu pergi dengan langkah ringan. Di luar obrolan warga terus berlanjut. Katanya sejak sering bantu orang susah, usahanya naik terus, ucap seorang ibu. Sedekah itu memang tidak pernah salah, jawab yang lain. Aku dengar waktu anak Anton sakit, Bu Haja Ida yang bantu. Iya, orangnya memang baik. Kata-kata itu melayang tidak pernah sampai ke telinga Bu Haja Ida, atau mungkin sampai, tapi tidak ia tanggapi. Menjelang sore pabrik belum juga sepi. Mandor kembali menghampiri. Bu, kalau seperti ini, bulan depan kita bisa tambah mesin, katanya antusias. Pikirkan dulu, jangan gegabah, jawab Bu Haja Ida. Tapi peluangnya besar Bu. Kita lihat nanti. Ia masuk ke ruang kantor kecil di sudut pabrik. Kursi kayu didudukinya perlahan. Tangannya membuka buku catatan. Angka-angka tertulis rapi. Tidak ada coretan berantakan. Seorang staf menyodorkan segelas air. Bu, minum dulu. Terima kasih. Staf itu ragu sejenak. Ibu terlihat tidak lelah. Bu Haja Ida menatapnya. Lelah tidak menyelesaikan apapun. Staf itu tersenyum kaku lalu keluar. Dari balik pintu yang sedikit terbuka, suara pabrik masih terdengar. Aktivitas tidak melambat. Pesanan terus dipenuhi. Uang terus mengalir. Bu Haja Ida berdiri kembali dan melangkah ke depan. Ia berhenti di ambang pintu, memandang seluruh ruangan. Ibu mau pulang? Nanti, tunggu truk terakhir berangkat. Iya Bu. Truk terakhir akhirnya keluar dari halaman pabrik. Debu tipis naik lalu turun perlahan. Para pekerja mulai merapikan alat. Sebagian duduk melepas lelah. Terima kasih Bu, ucap salah satu dari mereka. Besok lanjut lagi, jawab Bu Haja Ida. Para pekerja tersenyum. Beberapa saling menyikut merasa bangga. Bu Haja Ida berdiri sendiri. Tatapannya tertuju pada mereka yang masih bergerak, pada roda usaha yang terus berputar tanpa jeda. Selama usaha ini berjalan lancar, selama itu juga aku bisa mendapatkan semuanya dengan mudah. Bu Haja Ida bergumam pelan. Pandangannya tertuju pada karyawan yang sibuk bekerja. Waktu berlalu begitu cepat, pabrik itu kini semakin ramai. Setiap hari, setiap sudut pabrik selalu dipenuhi oleh para karyawan yang sibuk melakukan pekerjaan mereka. Beberapa kardus emping bahkan sudah tertata rapi di bagian gudang dan pengemasan. Pagi itu Bu Haja Ida duduk di ruangannya. Matanya menatap kosong ke arah foto suaminya. Tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Seorang wanita muda muncul dari pabrik pintu sambil membawa sebuah map merah di tangannya. Bu, ini laporan bulanan yang ibu minta beberapa hari yang lalu. Wanita itu meletakkan map di atas meja. Bu Haja Ida mengangkat wajahnya dari berkas. Baik, nanti saya periksa. Staf itu mengangguk lalu keluar dari ruangan. Pintu tertutup pelan. Di dalam, Bu Haja Ida kembali menunduk. Jemarinya menyusuri angka-angka dengan rapi. Tidak ada kerutan di dahinya. Semua tercatat sesuai rencana. Dari balik dinding, suara aktivitas pabrik terdengar padat. Mesin pipi emping bekerja tanpa henti. Langkah kaki berlalu lalang, diselilingi suara panggilan antar pekerja yang saling memberi aba-aba. Angkat yang ini ke sana. Hati-hati, jangan tumpah. Cepat, truk sudah datang. Bu Haja Ida berdiri, berjalan menuju jendela kecil di sudut ruangan. Dari sana ia bisa melihat sebagian area produksi. Para karyawan bergerak cepat, wajah mereka fokus, tangan mereka terampil. Bu, suara mandor terdengar dari ambang pintu. Produksi hari ini naik lagi. Pastikan keamanan kerja.
Jawab Bu Haja Ida tanpa menoleh. Iya Bu. Mandor pergi. Bu Haja Ida kembali duduk. Tangannya meraih pena, mencatat sesuatu di buku besar. Suara mesin terdengar stabil, seperti denyut yang tidak pernah berhenti. Di luar ruangan, seorang pekerja muda bernama Raka berdiri di dekat mesin pipi emping. Tangannya cekatan memasukkan bahan. Matanya mengikuti gerak mesin dengan seksama. Hati-hati, mesinnya cepat hari ini. Iya, jawab Raka singkat. Aku perhatikan mesin-mesin ini bekerja lebih cepat dari biasanya. Kayak ada yang salah dengan mesin ini. Raka sedikit mendekat. Keringat menetes dari pelipisnya. Suhu ruang produksi terasa berat, namun tidak ada yang berhenti. Tolong ambilkan karung di belakang, kata seorang pekerja lain. Raka mengangguk, ia kembali fokus ke mesin. Tangannya bergerak terlalu dekat. Teriakan pecah tiba-tiba. Ah! Suara itu tajam, mengoyak keramaian. Mesin masih berputar, beberapa orang menoleh bersamaan. Ada apa itu? Dari arah mesin pipi, saut yang lain. Para karyawan berhamburan, langkah kaki berpadu. Beberapa hampir bertabrakan. Di dekat mesin, Raka terkapar di lantai. Tangannya berlumuran darah, wajahnya pucat, nafasnya terengah. Tolong, sakit. Ya Allah, seru seseorang perempuan sambil menutup mulutnya. Matikan mesin, teriak mandor dari kejauhan. Seorang pekerja segera menekan tombol, suara mesin berhenti mendadak, menyisakan keheningan yang berat. Pegang tangannya. Jangan biarkan dia banyak bergerak, kata mandor sambil berlutut. Raka meringis. Tangan saya panas, sakit sekali. Seorang pekerja lain melepas ikat kepalanya dan membungkus lengan Raka dengan gemetar. Sabar Kak, sabar. Darahnya banyak, ucap seseorang dengan suara panik. Ambilkan kain lebih tebal. Cepat. Beberapa orang berlari. Ada yang berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Wajah-wajah yang tadi sibuk kini berubah tegang. Kenapa bisa begini? Tanya seorang pekerja dengan suara bergetar. Jangan bertanya dulu, jawab mandor keras. Fokus bantu dia. Raka terus merintih, suaranya pelan, lalu terputus-putus. Kepalanya terkulai ke samping. Raka, teriak temannya. Buka mata. Tidak ada jawaban. Nafas Raka terdengar berat, lalu melemah. Dia pingsan, seru seseorang. Mandor menoleh cepat. Cepat, panggil Bu Haja dan cepat telepon ambulan. Ambulan sudah dihubungi, Pak, seorang karyawan menjawab. Mandor mengangguk cepat. Jangan ada yang bergerak dulu. Buka jalan. Para pekerja mundur setapak demi setapak. Lantai pabrik yang tadi ramai kini terasa sempit. Raka terbaring di tengah lingkaran orang. Wajahnya pucat, tubuhnya tidak bergerak. Kain yang melilit lengannya telah basah dan berat. Raka, dengar aku, ujar seorang pekerja sambil menepuk pipi temannya. Tahan sebentar. Tidak ada jawaban. Suara sirine mendekat. Detaknya menusuk telinga, membuat beberapa orang menoleh ke arah gerbang. Itu ambulan, kata seseorang dengan nada lega yang rapuh. Tidak lama kemudian petugas medis berlari masuk, membawa peralatan. Seseorang di antaranya langsung berlutut di sisi Raka. Jauhkan kerumunan, katanya tegas. Mandor mengangkat tangan, semua mundur. Petugas itu memeriksa denyut nadi, wajahnya berubah serius. Ia memberi isyarat pada rekannya. Tekanan darahnya tidak terbaca, ucapnya pelan. Masih bisa ditolong? Tanya mandor, suaranya tertahan. Petugas medis menggeleng tipis. Kami coba dulu. Mereka bekerja cepat, kompres ditekan, alat dipasang. Beberapa detik berlalu seperti waktu yang menolak bergerak. Para pekerja menahan nafas. Pak, kata petugas itu akhirnya, menatap mandor. Korban sudah meninggal dunia karena kehabisan darah. Kata-kata itu jatuh seperti beban berat. Seorang perempuan menutup mulutnya, bahunya terguncang. Enggak mungkin, ujar seorang pemuda. Tadi dia masih bicara. Petugas medis berdiri. Kami ikut berduka. Keheningan menyebar. Suara mesin yang tadi dihentikan tidak diganti oleh apapun selain nafas orang-orang yang tidak teratur. Cepat, panggil Bu Haja Ida, kata mandor dengan suara parau. Pintu ruang kantor terbuka. Bu Haja Ida melangkah keluar dengan wajah tenang. Tatapannya menyapu kerumunan, lalu berhenti pada tubuh Raka. Apa yang terjadi? Mandor menelan ludah. Bu,
Raka mengalami kecelakaan di mesin pipi. Petugas medis mendekat. Maaf Bu, korban tidak tertolong. Bu Haja Ida mengangguk pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada perubahan raut yang mencolok. Pastikan prosedur diikuti, katanya singkat. Sirine lain menyusul. Mobil polisi berhenti di depan pabrik. Dua petugas turun memasuki area produksi. Siapa penanggung jawab? Tanya seorang polisi. Saya. Dan ini Bu Haja Ida, pemilik pabrik emping ini. Polisi menatap sekitar. Kami akan periksa. Ia mengamati mesin, lantai, serta posisi tubuh Raka. Beberapa pekerja dimintai keterangan singkat. Kamu lihat apa? Tanya polisi pada seorang saksi. Dia terlalu dekat ke mesin. Kami sudah ingatkan. Polisi mengangguk mencatat. Ia beralih ke petugas medis. Penyebab kematian? Kehabisan darah akibat luka serius di lengan, jawab petugas itu. Polisi berdiri dan menoleh ke Bu Haja Ida. Dari pemeriksaan awal ini murni kecelakaan kerja. Tidak ada indikasi kelalaian. Beberapa pekerja menghela nafas lega, namun tidak ada yang tersenyum. Baik, kata Bu Haja Ida. Terima kasih. Bu Haja Ida menoleh ke mandor. Hubungi keluarganya sekarang. Iya Bu. Mandor menunjuk dua karyawan. Kalian ke rumah orang tuanya, sampaikan dengan baik. Keduanya mengangguk dan bergegas pergi. Petugas medis menyiapkan kantong jenazah. Tubuh Raka diangkat dengan hati-hati. Beberapa pekerja menunduk, ada yang menyeka mata. Dia rajin, ucap seseorang lirih. Tidak pernah telat, saut yang lainnya. Ambulan bersiap, pintu ditutup. Sirene kembali berbunyi, membawa tubuh Raka keluar dari halaman pabrik. Bu Haja Ida berdiri memperhatikan hingga kendaraan itu hilang dari pandangan. Tangannya terlipat rapi di depan. Produksi dihentikan sementara. Bereskan area. Mandor mengangguk. Iya Bu. Para pekerja bergerak perlahan. Tidak ada obrolan ringan. Tidak ada tawa. Setiap langkah terasa berat. Bu Ida memang dikenal sebagai sosok yang tidak banyak bicara. Dia juga dikenal memiliki sikap yang dingin kepada siapapun. Jadi tidak heran bahkan di saat darurat pun, Bu Haja Ida masih bisa bersikap tenang seperti tidak terjadi apapun. Seorang polisi menghampiri Bu Haja Ida. Kami akan buat laporan. Jika ada yang dibutuhkan, kami hubungi. Silakan. Polisi segera pergi meninggalkan pabrik. Pabrik kembali sunyi. Hanya tersisa bau bahan dan jejak kejadian yang tidak terucap. Bu Haja Ida masuk ke ruangannya. Ia duduk, menatap meja kerja yang rapi, tangannya meraih buku catatan. Membukanya sebentar lalu menutup kembali. Di luar beberapa pekerja masih berdiri berkelompok. Kita pulang saja, kata seorang pria. Hari ini cukup. Iya, hatiku nggak tenang, jawab temannya. Satu persatu mereka meninggalkan pabrik. Bu Haja Ida berdiri dan berjalan ke pintu. Ia menatap ruang produksi yang kini kosong. Semua masih berjalan lancar. Batin Bu Haja Ida senyum tipis tergambar di wajahnya. Namun tidak ada yang tahu. Hari berlalu begitu cepat sejak kejadian siang itu. Pagi itu para karyawan sudah berkumpul di sekitar area pabrik. Di tengah mereka mandor pabrik berdiri. Pandangannya tertuju ke arah karyawan. Kita mulai pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru. Mandor berdiri di tengah area produksi. Suaranya menggema di antara para karyawan yang kembali menempati posisi masing-masing. Beberapa wajah masih menyimpan ragu. Sebagian lain menunduk sambil merapikan alat kerja. Iya Pak, jawab mereka hampir bersamaan. Hari-hari berlalu terasa cepat sejak kejadian itu. Pabrik emping yang sempat sunyi kini kembali bernafas. Mesin-mesin dinyalakan lagi, satu persatu, mengisi ruangan dengan suara yang dulu terasa biasa. Kini terasa menekan dada. Tidak ada yang menyebut nama Raka, tapi bayangannya seolah masih tertinggal di sudut-sudut ruangan. Bu Haja Ida berdiri di pintu ruangannya, mengamati dari jauh. Wajahnya tetap tenang, tidak ada gurat emosi yang bisa dibaca. Ia melangkah masuk ke dalam ruangan, menutup pintu perlahan. Di luar para karyawan mulai bekerja. Angkat yang itu ke sini. Hati-hati, jangan terlalu dekat. Iya, aku tahu.
Percakapan singkat terdengar di sela pekerjaan. Beberapa orang bekerja lebih pelan dari biasanya, seakan masih berhitung dengan rasa takut mereka sendiri. Di dalam ruangan, Bu Haja Ida duduk di kursinya. Tangannya membuka buku catatan mencermati angka-angka pesanan, alisnya bergerak tipis. Pesanan lagi. Telepon berdering. Pabrik Kemping Haja Ida, sapa staf administrasi dari luar. Baik, kami catat. Tidak lama staf itu mengetuk pintu. Bu, pesanan masuk lagi. Kali ini jumlahnya lebih besar dari biasanya. Dari mana saja? Beberapa kota sekaligus, Bu. Bu Haja Ida mengangguk. Ya sudah, kamu terima. Staf itu tampak ragu. Tapi Bu, para pekerja kita sudah kewalahan karena pesanan ini melebihi batas. Kamu panggil mandor pabrik dan minta dia menghadapku sekarang. Jawabnya singkat. Staf wanita itu mengangguk dan segera keluar dari ruangan Bu Haja Ida. Tidak berapa lama mandor masuk ke dalam ruangan Bu Haja Ida. Permisi, staf bilang ibu manggil saya. Tanya mandor dengan wajah gugup. Silakan duduk, ada hal yang ingin aku katakan. Staf bilang pesanan bulan ini meningkat dan karyawan sudah mulai kewalahan. Bu, saya juga mau menyampaikan hal itu. Pesanan terlalu banyak untuk jumlah pekerja sekarang. Menurut kamu, tanya Bu Haja Ida, sebaiknya kita tambah karyawan. Kalau tidak, target tidak akan tercapai. Bu Haja Ida menatap meja kerjanya sejenak. Rekrut. Secepatnya. Mandor mengangguk lega. Baik Bu. Di luar ruangan kabar itu cepat menyebar. Katanya mau tambah orang, ucap seorang pekerja. Bagus, biar tidak terlalu berat. Produksi terus berjalan. Truk keluar masuk halaman pabrik. Pesanan yang sempat tertunda kini dikejar. Wajah-wajah lelah kembali bergerak dalam ritme yang teratur. Bu Haja Ida keluar dari ruangannya berjalan menyusuri area produksi. Perhatikan jarak tangan, katanya pada seorang pekerja. Iya Bu, jawabnya cepat. Tatapan Bu Haja Ida beralih ke mesin pipi emping. Mesin itu kembali bekerja. Seolah tidak pernah menjadi saksi tragedi. Ia menatapnya lebih lama dari biasanya, lalu melangkah pergi. Sore merambat pelan, aktivitas pabrik mulai berkurang. Para pekerja membersihkan area kerja. Sebagian duduk melepas lelah. Besok kita lanjut. Hati-hati di jalan. Para pekerja berpamitan. Satu persatu meninggalkan pabrik. Di rumahnya, Bu Haja Ida tiba saat cahaya sore mulai redup. Rumah besar itu sunyi. Ia melepas alas kaki, berjalan menuju bagian belakang rumah. Langkahnya berhenti di depan sebuah kamar yang jarang dibuka. Pintu didorong perlahan. Di dalam udara terasa berbeda. Sebuah meja kayu berdiri di tengah ruangan. Di atasnya tersusun sesajen dengan rapi. Bu Haja Ida menutup pintu. Ia duduk bersila di lantai. Tangannya saling menempel di depan dada. Matanya terpejam. Bibirnya bergerak membaca mantra. Dengan nada rendah namun jelas. Semua sudah berjalan seperti yang dijanjikan, ucapnya pelan. Udara di ruangan itu terasa berat. Cahaya lampu meredup tanpa disentuh. Bu Haja Ida membuka mata. Di hadapannya, sesosok besar perlahan menampakkan wujud. Tubuhnya menjulang, bayangannya menutupi hampir seluruh ruangan. Nafasnya terdengar berat, kehadirannya menekan. Aku datang. Suara itu terdengar dalam, menggetarkan dada. Bu Haja Ida menunduk. Aku berterima kasih. Harta yang kau berikan membuat usahaku terus berkembang. Sosok itu mendekat sedikit. Kau puas? Iya, jawab Bu Haja Ida tanpa ragu. Kau akan terus mendapatkan harta yang banyak, asal kau mau terus menjadi hambaku yang setia, ujar sosok itu. Bu Haja Ida mengangguk pelan. Aku akan menepati janjiku. Sosok itu tersenyum lebar. Udara kembali terasa ringan saat wujudnya memudar. Bu Haja Ida tetap duduk beberapa saat, lalu berdiri. Ia menata kembali sesajen, memastikan semuanya rapi, lalu keluar dari kamar itu. Di luar rumah kembali sunyi. Bu Haja Ida duduk di ruang tamu, pandangannya menatap kosong ke arah foto suaminya. Ingatannya seketika berputar pada kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana saat Bu Haja Ida baru saja memulai usahanya. Kala itu demi ambisinya untuk memiliki harta yang banyak dan lepas dari kemiskinan,
Bu Haja Ida menjadikan suaminya sebagai tumbal pertama untuk melakukan pesugihan Buto Ijo. Dan kini, setelah pesugihan itu berhasil, Bu Haja Ida menjadikan karyawannya sebagai tumbal untuk memajukan usahanya. Hari-hari berikutnya pabrik emping Bu Haja Ida kembali ramai. Karyawan baru berdatangan, pesanan terus mengalir tanpa henti. Tidak ada yang mempertanyakan apapun. Setiap 2 tahun selalu ada saja korban yang berjatuhan. Tidak hanya di area pabrik. Bahkan beberapa karyawan pernah mengalami kecelakaan hingga membuat mereka meninggal di tempat. Usaha Bu Haja Ida sampai saat ini masih berjalan dengan lancar. Tidak ada yang tahu di balik kebaikan dan kesuksesan Bu Haja Ida, ada sosok tidak kasat mata yang berbentuk Buto Ijo yang selalu membantunya mendapatkan tumbal untuk kekayaan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.